Sentuhan manja yang bikin cewek luluh. Bro, lo harus tahu satu hal yang sering banget cowok lewatin pas lagi PDKT. Cewek itu makhluk yang perasaannya tajam, peka, halus. Tapi bukan berarti gampang. Mereka bisa nangkep maksud lo bukan dari omongan langsung, tapi dari gestur kecil, cara lo ngetik chat, nada suara waktu lo nelpon, bahkan gimana lo bilang, hati-hati ya pulangnya. Buat lo itu mungkin cuma basa-basi, tapi buat dia itu bisa jadi momen kecil yang nempel di kepala semalaman. Dan di tengah semua strategi cowok buat bikin cewek nyaman, ajak jalan, kasih perhatian, traktir makan, ada satu hal yang jarang disadari, sentuhan. Tapi bukan yang fisik, bukan soal megang tangan, bukan soal rangkul, tapi soal gimana lo nyentuh dia secara emosional, halus, manja, tapi nggak lebay, santai, tapi bikin dia mikir, ini cowok beda, gak agresif, tapi kok bikin aku ngerasa diperhatiin ya? Lo nggak perlu gombal, lo nggak perlu sok romantis kayak drama Korea. Yang lo perlu cuma paham ritme hati dia dan kasih sentuhan kecil yang gak semua cowok ngerti. Dan percaya deh, sentuhan emosional yang kalem tapi dalam itu bisa jauh lebih powerful daripada gandengan tangan di awal PDKT. Karena cewek bukan cuma nyari cowok yang berani deketin, tapi cowok yang bisa bikin dia ngerasa aman tanpa harus diminta. Cowok yang bisa bikin dia senyum sendiri cuma dari satu kalimat singkat yang hangat. Jadi, sebelum lo mikir buat ngegas secara fisik, mending lo belajar dulu cara menyentuh dia tanpa sentuhan. Dan dari situ, lo bakal lihat sendiri, dia bakal lebih luluh, lebih nyaman, dan justru makin lengket ke lo, tanpa lo harus maksa apa-apa. 1. Gaya bicara yang nempel di kepala. Lo pernah nggak dengar cewek cerita kayak gini? Dia tuh nyebelin, tapi aku kangen caranya godain aku. Itu karena si cowok punya gaya bicara yang unik dan intimate, tapi nggak norak. Contoh, ih dasar kamu ya, lucunya nyebelin. Gue nggak ngerti kenapa tiap ngobrol sama lo, mood gue langsung naik. Lo tahu nggak, suara lo tuh kayak penenang kaos di kepala gue. Cewek suka banget kalau lo punya gaya manja yang khas. Ini bukan sok romantis, ini branding emosional. Kalau lo bisa bikin dia ketawa sambil senyum malu, itu poin gede. 2. Teknik pujian minor, gak berlebihan tapi dalam. Pujian kayak, cantik banget kamu. Itu udah biasa, udah kayak nasi goreng abang-abang. Coba pakai yang lebih minor tapi personal kayak, aku suka cara kamu mikir, cara kamu ngomong pelan itu calming banget. Gue paling seneng pas lo senyum kayak barusan. Cewek bakal mikir, loh, kok dia bisa ngeliat bagian dari diri gue yang orang lain gak sadar? Dan di situ lo punya ruang di hati dia. 3. Kombinasi humor dan perhatian. Cewek itu gak cuma jatuh ke cowok yang lucu. Lucu doang, banyak. Tapi cowok yang bisa bikin cewek ketawa sambil ngerasa aman, itu yang langka. Humor itu penting, tapi humor yang punya hati lebih penting. Banyak cowok yang terlalu fokus pengen jadi lucu, sampai lupa jaga rasa. Akhirnya, dia kayak badut, bikin ketawa, tapi gak bikin nyaman. Cewek paling suka cowok yang bisa ngeblend antara konyol dan perhatian, yang bikin dia ketawa, tapi juga bikin dia mikir. Dia bercanda sih, tapi dia merhatiin gue juga. Contohnya, lo kalau ketawa gitu terus, nanti gue makin susah jaga perasaan. Hari ini lo banyak senyum ya, pasti ada yang bikin lo bahagia. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti orang kira gue pacarnya. Kalimat kayak gitu tuh punya lapisan. Sekilas kayak candaan, tapi kalau dirasain ada kode perhatian, ada rasa manja, dan yang paling penting, ada effort buat bikin dia nyaman. Kombinasi ini powerful karena main di dua sisi. Dia ngerasa diperhatiin, tapi gak merasa digurui.
Dia ngerasa digoda, tapi gak merasa dilecehkan. Itu seni komunikasi yang bikin cewek luluh tanpa lo harus nyentuh apa-apa. 4. Chat manja yang gak bikin ilfil. Kalau ngomongin PDKT di era digital, chat itu senjata utama. Sayangnya, banyak cowok pakai senjata ini dengan cara yang, ya gitu-gitu aja. Lo pernah gak lihat cowok yang tiap jam nanya, "Lagi apa? Udah makan belum? Kamu kenapa gak balas?" Basi bro, serius. Cewek itu dapat ratusan notif kayak gitu tiap minggu. Kalau lo mau beda, lo harus punya gaya komunikasi yang punya rasa. Coba main di wilayah chat yang manja, tapi punya karakter. Contohnya, baru bangun langsung kepikiran kamu, padahal biasanya gue mikirin kerjaan. Lihat story lo barusan, senyum lo tuh nyebelin, gak adil banget. Lo tahu gak, bikin penasaran tuh kayak utang, lama-lama nyiksa juga. Kalimat-kalimat kayak gitu, itu gak sekedar tanya kabar. Itu sentuhan emosional jarak jauh. Chat yang gak cengeng, tapi tetap personal. Flirty, tapi gak murahan. Dan lo tahu kenapa itu bisa ngefek? Karena cewek suka cowok yang ngasih perhatian tanpa nuntut balasan. Lo gak maksa dia balas, tapi lo kasih rasa hangat yang bisa bikin dia senyum sendiri. Di situ, lo bukan cuma jadi notifikasi, lo jadi momen yang ditunggu. 5. Flirt halus tapi mewah. Sekarang kita masuk ke teknik pamungkas, flirting. Tapi bukan flirt receh yang frontal. Kita bahas flirt halus yang mewah. Flirt yang bukan cuma bikin cewek senyum, tapi bikin dia mikir, ini cowok vibes-nya beda. Flirt halus itu bukan ngomong jorok, bukan kirim emoji api, atau bilang, kamu seksi deh. Itu norak, dan cewek modern sekarang punya radar buat bedain mana cowok niat deketin dan mana cowok cuma cari validasi. Flirt yang mewah tuh kayak gini. Kadang gue mikir, lo tuh tipe yang pengen gue jaga atau pengen gue manja? Kalau kita duduk sebelahan, lo kira gue bisa tahan gak buat gak curi pandang? Lo tuh kayak kopi sih, makin lama makin bikin ketagihan, tapi bikin jantung deg-degan juga. Lihat bedanya, kalimat-kalimat itu gak nyerempet vulgar, tapi punya muatan emosional dan rasa penasaran. Cewek suka digoda, tapi dia pengen digoda sebagai wanita, bukan sebagai objek. Dia pengen ngerasa cantik karena auranya, bukan sekedar bentuk tubuhnya. Dan flirt elegan kayak gini bisa bikin dia ngehargai dirinya sendiri lebih tinggi. Cowok yang bisa flirt tanpa menyentuh tubuh, tapi bisa menyentuh hati dan pikirannya secara bersamaan, itu cowok yang langka. Dan cewek tahu itu. Mereka bisa bedain mana cowok yang asal nyoba dan mana yang benar-benar ngerti cara main di frekuensi halus. 6. Timing. Salah satu kesalahan terbesar cowok waktu PDKT itu bukan karena mereka garing, bukan juga karena mereka nggak punya kata-kata manis, tapi karena mereka salah waktu. Lo boleh punya kalimat paling romantis di dunia, tapi kalau lo keluarin di momen yang salah, hasilnya bukan bikin dia senyum, malah bikin dia ilfeel. Cewek itu makhluk perasa, mereka peka banget sama momen dan konteks. Lo manja pas kalian baru kenal 2 hari, dia mikir lo caper. Lo manja pas lagi bercanda doang, dia nganggep lo nggak serius. Tapi, lo manja pas dia abis cerita tentang masalah pribadinya dan lo masuk pelan-pelan, boom, itu masuk ke hati. Contoh momen emas, lo baru aja denger dia curhat panjang soal tekanan kerjaan. Dia udah ngebuka diri, suaranya mulai pelan dan matanya agak merem megang gelas kopi. Di situ, lo tinggal masuk pelan kayak, gue suka sih lo bisa kuat kayak gini. Tapi gue juga pengen lo tahu, kalau nggak harus sendiri juga nggak apa-apa. Lo nggak bilang lo suka dia, lo nggak gombal, tapi manis, maskulin, dan dalam. Cewek yang dapat kalimat kayak gitu di waktu yang pas bakal inget lo, karena rasanya beda. Itu bukan sekedar kalimat, itu rasa yang lo tembak tepat ke waktu yang emosinya lagi terbuka. 7. Gunain nada suara kalau ketemu atau voice note.
teks itu penting, tapi suara lo bisa ninggalin kesan yang lebih dalam. Kenapa? Karena suara itu bawa energi, niat, dan rasa. Cewek bisa ngebedain lo tulus atau gak cuma dari cara lo bilang selamat pagi. Makanya, kadang satu voice note bisa punya efek lebih dari 100 chat. Lo nggak harus bikin voice note panjang, nggak usah lebay juga, tapi pelajari cara lo ngomong, mainin jeda, turunin nada di akhir kalimat, dan pastiin lo ngasih getaran nyaman. Contoh voice note ringan tapi ngena. Pagi, gue lagi denger lagu yang tiba-tiba ngingetin lo, jangan tanya kenapa, gue juga nggak ngerti. Atau, waktu ketemu langsung, bisikin pelan tapi jelas saat momen lagi tenang. Lo tahu nggak, tiap lo ngomong pelan gitu, rasanya kayak dunia makin sepi. Lo nggak sentuh dia secara fisik, tapi kalimat lo dikasih dengan nada suara yang hangat udah cukup buat bikin jantungnya main beat lo. Cewek bisa pura-pura lupa teks, tapi mereka susah lupa nada suara cowok yang bikin mereka merasa diperhatiin tanpa harus dipegang. 8. Jangan takut jadi sedikit vulnerable. Banyak cowok ngira manja itu harus selalu jadi dominan. Padahal, salah satu bentuk sentuhan manja yang paling ngena justru ketika lo berani ngasih celah. Bukan curhat lebay, bukan drama, tapi nunjukin kalau lo juga manusia, lo juga punya rasa, dan lo percaya sama dia buat tahu sisi lemah lo. Contoh sederhana, lagi ngobrol biasa, lo bilang, gue jarang banget bisa ngobrol kayak gini lo, biasanya gue tahan semuanya sendiri. Atau yang lebih manja, gue kadang nungguin chat lo pagi-pagi, tapi takut kelihatan norak. Itu vulnerable, tapi elegan. Lo nunjukin kalau dia penting. Lo bukan cuma flirting buat main-main. Lo buka sedikit sisi jujur lo, dan itu bikin dia merasa dilibatkan. Dan cewek, mereka notice banget cowok kayak gini. Karena cowok yang berani vulnerable biasanya cowok yang tulus. Bukan yang sok cool, bukan yang pakai topeng, tapi yang mau ngasih kepercayaan. Sentuhan manja yang tulus gak selalu soal dominasi atau rayuan. Kadang justru muncul dari keberanian buat kelihatan real, dan lo jadi cowok yang beda dari yang lain. 9. Kasih ruang tapi tetap bikin dia nungguin. Cewek itu suka cowok yang hadir tapi nggak terlalu nempel. Mereka suka diperhatiin, iya, tapi mereka juga butuh ruang buat merasa penasaran. Nah, disinilah banyak cowok kepleset, terlalu eager, terlalu cepat, terlalu sering muncul tanpa ritme. Lo udah kasih sentuhan manja, misal tadi pagi lo kirim voice note yang bikin dia senyum-senyum sendiri, jangan langsung lanjut 10 chat dalam sejam. Justru, lo tarik sedikit intensitasnya, slow respon. Biarkan udara hening itu main peran, dan disitulah muncul sihirnya. Dia bakal lihat HP berkali-kali, buka chat lo, tapi nggak ada notifikasi baru. Dia mulai mikir, dia kemana ya? Terus 5 menit kemudian, dia buka lagi. Kok nggak bales sih? Padahal tadi sweet banget. Lo bukan lagi jadi cowok yang needy, tapi lo jadi cowok yang bisa diingat tanpa harus terus hadir. Ini bukan ghosting, ini bukan manipulasi. Ini strategi buat ngajarin dia bahwa kehadiran lo itu nggak murahan, nggak selalu tersedia 24 jam, tapi sekali muncul berkesan. Cewek butuh ruang buat merindukan, dan cowok yang ngerti ritme itu bakal jauh lebih menancap di hati dibanding cowok yang terus-menerus muncul tapi gak pernah ngasih efek. 10. Penutup. Sentuhan manja itu investasi emosi. Lo mungkin mikir, cuma kata-kata manis doang, emangnya ngaruh? Jawabannya, ngaruh banget. Sentuhan manja yang dikasih di waktu yang pas dengan niat yang jujur bisa jadi mood booster buat seharian dia. Bisa jadi penyelamat dia dari overthinking tengah malam, bisa jadi semacam pengingat halus bahwa ada satu cowok di luar sana yang gak cuma pengen tubuhnya, tapi ngerti cara nyentuh hatinya. Cewek bisa deket sama banyak cowok, bisa ngobrol sama banyak orang,
Tapi, cuma satu cowok yang bakal dia ingat terus. Cowok yang ngerti cara megang hati tanpa harus megang tangan. Dan itu lo, kalau lo peka, kalau lo tahu kapan harus manja, kapan harus kasih ruang, dan kapan harus buka sisi rapuh lo dengan percaya diri. Jangan anggap remeh kalimat kayak, "Jangan lupa senyum hari ini ya," atau "Gue suka banget lo ngomong pelan gitu." Buat lo itu receh, tapi buat dia itu bisa jadi kode cinta tersembunyi yang dia simpan berhari-hari. Lo mau jadi cowok yang cuma lewat doang di hidup dia, atau yang tinggal lama di memorinya? Pilihan ada di lo. Kalau lo ngerasa konten ini bikin lo tercerahkan, kasih like buat bantu algoritma. Cerita dong bro, lo pernah nggak sih kasih sentuhan manja ke cewek dan lihat dia langsung berubah sikap? Drop di kolom komentar. Subscribe channel Kuliah PDKT. Di sini lo belajar jadi cowok taktis, romantis, dan tetap punya harga diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay chill, stay smooth bro.